kebunan sawit banyak sekali yang sudah dilakukan dan hal-hal yang bagus yang bisa di-sharing pada hari ini. Kemudian sekarang kita ke materi ya. Bisa dilihat adik-adik? Jelas adik-adik? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Sudah sampai ke itu ya, PowerPoint ya. Halo, nanti Ibu izin, Ibu Mimi saya nanti dibantu jika saya interaktif dengan beberapa mahasiswa karena di layar saya hanya melihat PowerPoint, saya nggak bisa buka apa namanya. Makanya ini saya coba double dengan ini, saya nggak bisa membuka komen. Saya coba pakai ini. Apakah bisa? Komen chat maksudnya. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke. Hari ini terima kasih juga untuk Ibu Mimi dan mungkin Ibu Jamila. Beliau tidak hadir ya Bu ya, yang telah memberi kesempatan khususnya Fakultas Pertanian jurusan Perlindungan Tanaman Universitas Bengkulu yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing sebagai praktisi perkebunan kelapa sawit. Jadi nanti di sini mungkin banyak beberapa hal contoh yang latar belakangnya adalah perkebunan kelapa sawit. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita nanti ada 5 hal yang kita akan bahas, yaitu konsep pengendalian hama terpadu, hubungan PHT dengan pertanian berkelanjutan, prinsip dalam pengendalian hama terpadu, keberlanjutan landscape kelapa sawit, kemudian praktek pengelolaan hama terpadu. Ini nanti praktek ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita memanage pengendalian ulat pemakan daun kelapa sawit secara terpadu dan berkelanjutan. Meskipun nanti 2 sesi berikutnya nanti ada studi kasus juga ya Bu ya, tapi lebih baik banyak studi kasus yang diberikan ke adik-adik sehingga adik-adik bisa siap ketika nanti terjun di dunia di lapangan gitu ataupun magang. Jadi seperti itu. Jadi kita pertama adalah mungkin sebelumnya juga sedikit pernah dijelaskan ya dengan dosen pengampunya baik mungkin Bu Mimi atau Ibu Jamila. Jadi kita flashback dulu bahwa konsep pengendalian hama terpadu merupakan pengembangan dan perpaduan metode pengendalian alternatif dalam perlindungan tanaman. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah pengembangan PHT selanjutnya itu mengarah ke pengelolaan agroekosistem yang dikembangkan berdasarkan teori-teori ekologi. Nah, ini yang menjadi poin penting. Poin penting. Mungkin dulu zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu mungkin belum ke arah ini ya, karena lahirnya ini baru-baru aja. Namun kembali lagi karena dasar dari PHT adalah kita mengutamakan atau memprioritaskan pengendalian biologi, maka di dalam falsafah saya ketika saya mengelola suatu perkebunan itu selalu yang ada di pikiran saya itu jangan gunakan chemical dulu karena dia berbahaya begitu. Jadi itu sudah ibaratnya sudah masuk di dalam otak saya. Mungkin demikian juga sehingga mungkin di lapangan saya lebih terkenal jadi minded banget gitu ya ke biologi gitu. Kita lanjut. Jadi untuk kita bisa mengetahui, saya flashback sedikit ya pengertian ekosistem. Jadi ketika kita berpikir bahwa bagaimana kita harus mengelola atau memanage suatu hama dan penyakit atau gulma yang kita hadapi di lapangan, kita harus yang ada di pikiran kita adalah ekosistem dulu. Bagaimana kita mengelola ekosistem. Ini ada gambaran dari kebun kelapa sawit ya untuk memudahkan pemahaman. Itu suatu tatanan ekosistem itu suatu tatanan kesatuan secara utuh. Ini teori ya. Nanti prakteknya kita lihat. Ini flashback dulu bagaimana antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kita lihat contohnya gambar di sini. Ini adalah
Apakah panas saya sudah menunjukkan di sini, nampak di sana adik-adik? Mohon maaf, Bu, belum. PowerPoint-nya masih di biodata Ibu. Oh my God. Oh maaf. Gimana cara gantinya ini? Maaf. Saya stop share dulu deh ya. Stop share dulu, Bu, di-share ulang. Oh alah. Maaf. Kayaknya nggak ini. Jadi nggak Nggak connect ya. bergerak. Apakah sudah? Oke, sudah. Oh maaf adik-adik, ya ampun. Aduh, kita ulang ya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang konsep ekologi dan biologi dalam PHT. Jadi ada 5 cakupan materi yang akan kita bahas, yaitu konsep pengendalian hama terpadu, hubungan PHT dan pertanian berkelanjutan, prinsip dalam pengendalian hama terpadu, kemudian keberlanjutan landscape kelapa sawit, dan praktek pengelolaan hama terpadu pada landscape. Ketika saya rubah ini, apakah berganti? Sudah ganti, Bu. Oke, saya lanjut Bu, saya ulang. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi konsep pengendalian hama terpadu merupakan pengembangan dan perpaduan dari metode-metode pengendalian alternatif. Ini secara teori adik-adik pasti sudah pernah dijelaskan oleh Ibu, Bapak Ibu dosen pengampu. Jadi dalam hal ini kita nanti banyak membahas tentang pengembangan PHT, selanjutnya yang lebih mengarah pada pengelolaan agroekosistem yang dikembangkan berdasarkan teori-teori ekologi. Jadi teori ekologi itu yang harus kita serap, tapi dan kita praktekkan di dalam dunia nyata seperti apa sih. Kemudian dalam merancang suatu agroekosistem yang lebih tahan terhadap ledakan populasi hama. Di sini nanti saya sajikan pengalaman-pengalaman saya dan banyak sekali contoh, cuman tidak bisa disampaikan semua dan ini sebagian ya. Jadi ini pengertian ekosistem, kita sudah memahami bahwa ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh, kita tahu bagian ekosistem ini misalnya di dalam landscape kelapa sawit. Loh, ini ada tanaman sawit, ada panas saya kelihatan ya, Ibu? Ada, Bu. Kelihatan kok, Bu. Ada gambar sawit di situ, ada ya? Ada, ya. Iya, oke. Jadi ini lu kok di tengah-tengahnya ada satu pulau kecil ya, seperti pulau kecil yang isinya hutan. Nah, ini berarti di sini, terus di ujung sana yang kecil itu juga ada pulau kecil. Nah, itu ada berarti di situ itu ada sesuatu atau semacam indigenous flora dan fauna setempat yang kita tidak boleh musnahkan. Misalnya nih pohon-pohon biasanya itu pohon madu ya, madu. Kalau masyarakat setempat itu tidak boleh itu ditebang ya. Jadi itu dibiarkan di sini dan itu tetap menjadi mata pencaharian mereka. Seperti itu. Ini kalau di kelapa sawit masuk dalam HCVF. Jadi High Conservancy Value Forest. Jadi kita mempertahankan nilai-nilai tinggi apa yang ada di dalam ekosistem yang ada di situ. Jadi kita nggak boleh merusak. Jadi contohnya ini, seharusnya kelapa sawit ini kan monokultur ya, tapi di tengah-tengahnya itu juga ada tanaman-tanaman. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini ada individu apa saja, mungkin individu hama, spesiesnya apa saja, banyak spesiesnya, mungkin ada individu dan populasi hama oryctes, ada populasi Lepidoptera tertentu, kemudian ada komunitas tertentu, komunitas serangga, komunitas mamalia, seperti itu mungkin. Jadi bagaimana bersatu di dalam satu forestry yang kita jaga. Nah, kita tahu bahwa awalnya dulu agroekosistem, awalnya dulu itu ekosistem alami, jadi belum termodifikasi karena adanya kepentingan sesuatu sehingga dia menjadi agroekosistem. Misalnya dulu itu hutan, kemudian hutan dibuka menjadi sawah. Dan saat ini hutan dibuka untuk kelapa sawit. Dan banyak suara-suara negatif di luar sana yang bilang bahwa sawit itu sumber deforestasi, sawit itu mengakibatkan perubahan iklim yang besar. Nanti kita mau lihat benarkah itu. Nah, ini contoh gambar ini adalah agroekosistem hutan yang dirubah menjadi ekosistem alami menjadi agroekosistem
yang telah termodifikasi menjadi agroekosistem padi. Nah, nanti juga ada agroekosistem kelapa sawit. Jadi di sini kita harus mengetahui apa yang ada di dalam situ. Di dalam situ tentu saja ada bekerja komponen-komponen abiotik dan biotik yang mempengaruhi sesuatu. Nah, kita akan belajar dari sini. Jadi bahwa komponen abiotik adalah semua bagian tidak hidup yang mempengaruhi organisme tersebut. Nah, ini akan kita jadikan sesuatu untuk kita memanipulasi sesuatu untuk kepentingan PHT gitu. Nanti akan ada kami contoh. Jadi misalnya abiotik itu seperti suhu, sinar matahari, angin, air, dan tanah. Bagaimana dia berperan di dalam ekosistem tersebut. Kemudian komponen biotik juga. Komponen biotik di dalam situ tentunya ada produsen, konsumen. Produsennya siapa? Misalnya perkebunan sawit, pastilah sawitnya. Konsumennya siapa? Konsumennya itulah adalah hama-hama, mungkin hama pemakan daun, kemudian hama perusak buah, hama dan penyakit ya. Dan itu menjadi yang harus kita kelola, yang harus kita tangani. Kemudian ada pengurai dan detritus. Kita lanjutkan. Ini contoh perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi bagaimana keragaman internya ini yang ekosistem alami tentunya sangat beragam, ekosistem buatan sangat rendah, umur tanaman juga bertahan cukup lama, ekosistem alami, sedangkan ekosistem buatan bertahan sebentar. Keragaman habitat tentunya tinggi kalau di hutan alami ya, di hutan ekosistem alami berarti hutan. Kalau ekosistem buatan biasanya rendah, ya bersifat monokultur ya. Dan tentunya ada sebagian misalnya kalau kita bayangkan sawit monokultur sawit, tapi tetap di dalamnya juga ada tanaman-tanaman, misalnya gulma, yang kenapa kita nggak boleh clean weeding atau disemprot habis, dan itu nanti akan mempengaruhi dari populasi-populasi yang ada di situ, populasi fauna ya, mungkin seperti serangga, hama, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kenapa yang dulunya nggak timbul hama, kenapa sekarang menjadi timbul hama. Nah, salah satu contoh yang saya ambil dari ZEM 2023. Jadi penelitian dia mencoba merestorasi hutan monokultur sawit dengan di dalamnya ditanamin beberapa tanaman ya. Jadi ini salah satunya kalau saya lihat yang ini Sorea leprosula itu semacam pohon meranti ya. Pohon meranti itu di dalam kalau kita pelajari pohon meranti itu sangat disukai oleh hama ulat bulu ya, hama ulat bulu. Nah, ketika dia dulunya hutan itu ada tanaman meranti ya, dan itu kemudian zaman dulu sebelum ada sawit dibukalah pembukaan hutan ya, pembukaan hutan. Makanya di sawit itu ada logging, jalan logging itu dulu bekas hutan itu dibuka yang kayu-kayunya diambil zaman dulu ya, sebelum sawit ada di situ. Nah, berarti dulu itu ekosistem alami itu di situ ada hutan-hutan, mungkin ada durian, ini durio ya. Nah, yang saya lihat ada sorea. Sorea itu beberapa jurnal banyak mengatakan bahwa sorea itu salah satu hama dari sorea adalah ulat bulu. Dan kita ketahui dulu sawit itu tidak ada yang terserang ulat bulu, dan baru-baru ini mulai terjadi serangan ulat bulu. Nah, salah satu yang dibicarakan dalam restorasi ekologi yang disampaikan ZEM ini, dia mengatakan bahwa di situ diberikan sorea, mungkin bisa jadi supaya hama yang dulunya bukan hama, serangga-serangga yang dulunya ada, dia bukan menjadi hama karena dia punya inang sendiri. Ketika sawit itu menjadi monokultur, akhirnya semua jadi makan sawit karena Lepidoptera terkenal dengan fitofag ya, memakan semua. Kita lanjutkan lagi, ini menyinggung sebentar rantai dan jaring makanan. Nanti yang akan kita pelajari juga di dalam kita berkecimpung di dalam perkebunan kelapa sawit ya.
Jadi ini yang paling mudah gambarannya. Apa bedanya rantai dan jaring? Kalau jaring-jaring makanan adalah organisme yang berperan sebagai konsumen. Dia dapat memilih apa yang akan dimakan lebih dari satu jenis makanan. Sementara pada rantai makanan itu memiliki konsumen hanya dapat memilih satu jenis. Jadi di sini misalnya grass, rumput dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh konsumen terakhir yaitu burung elang. Kemudian burung elang mati, dia terdekomposisi oleh cendawan. Nah, kemudian cendawan itu menjadi sumber nutrisi. Cendawan yang sudah terdekomposisi nutrisi yang di dalam tanah, yang di situ juga ada cendawan-cendawan, ada bakteri, ada mikorhiza, juga itu menjadi sumber nutrisi bagi tanaman ini. Sedangkan jaring-jaring makanan, ini contoh tikus dimangsa oleh Tito alba. Kemudian Tito alba juga memangsa belalang. Meskipun 99% makanan Tito alba adalah tikus. Mungkin kalau kita snacknya lah ya belalang gitu, makanan utamanya nasinya itu adalah tikus gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ketika ekosistem sudah kita rubah tadi, misalnya kelapa sawit jadi monokultur, sehingga timbullah yang dinamakan yang serangga dulu biasa-biasa saja, akhirnya menjadi hama. Jadi muncullah perkembangan hama. Terus kemudian bagaimana kita memanipulasi agroekosistem itu? Apa yang harus kita lakukan di situ? Ini adalah contoh di lapangan kelapa sawit. Jadi di kelapa sawit, di pembibitan ini ya, ini pembibitan tiba-tiba dia terserang ini hama kumbang malam. Kenapa dinamain kumbang malam? Karena dia aktifnya pada malam hari. Ketika dia aktif malam hari, berarti early warning sistemnya juga malam. Ini digambar sampai bawa senter ya ke lapangan dan bawa plastik untuk ngambilin. Kenapa harus diambilin kumbangnya? Ini karena untuk menghitung berapa populasinya yang ada di situ, dan ternyata populasinya sangat tinggi ya, dikatakan kategori berat serangannya. Ya, kalau ini di tanaman muda yang orang pakai senter ini ya, dia mengamati berapa kemudian ditangkap, dan ini adalah bibitan yang terserang. Nah, kalau bibitannya semua berubah-ubah kayak gini, mau nggak bisa dipakai, harus kita musnahkan. Kalau ini masih bisa selamatkan, kita selamatkan. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kita memanipulasi agroekosistem? Kenapa kok tiba-tiba di situ muncul Adoretus dan Apogonia dan dia menjadi hama ya? Nah, sebetulnya dulu tidak menjadi hama di situ karena dulu di situ dia ada gitu ya. Dia ada tanaman melastoma ini ada awalnya ya. Jadi karena dibukalah kebun baru penanaman baru atau replanting, bisa new planting, bisa replanting, sehingga semua tanaman perdu yang bisa kita katakan gulma itu disemprot. Nah, setelah disemprot hilang ya vegetasi Melastoma malabatricum ini hilang. Akhirnya yang Apogonia dan Adoretus ini yang biasanya sumber pakannya adalah ini, ya satu-satunya dia ditemuin adalah kelapa sawit, ya dia memakan sawit. Berarti di sini itu sebetulnya dia nggak salah, yang salah kita sebagai manusia. Nah, bagaimana? Jadi ini yang pernah saya lakukan ketika outbreak Adoretus dan Apogonia. Jadi akhirnya saya meminta untuk ditanam. Kemudian ada perdebatan, Bu, itu kan gulma, kok ditanam, Bu? Iya, memang dia gulma. Kalau dia di tengah sawit, di tengah sini, dia akan mengurangi atau bersaing dalam mengambil unsur hara dengan sawit ya. Tapi ini kita tanam di pinggir dan kita jaga. Nanamnya cuma 3 tahun saja. Kenapa? Karena kalau sudah di atas 3 tahun, sawit ini sudah tinggi ya, mungkin kanopinya sudah ketemu dan gulma si melastoma ini pasti sudah ada di dalam kebun sawit.
nanti yang di pinggir ini kita semprot, kita musnahkan gitu. Dan kita nanamnya kan di pinggir sawit ini, kita bisa menjaga gitu loh agar dia tidak, tentu saja tidak mengganggu ya, karena biasanya pinggir sawit ini batas blok itu ada parit ya, ada parit. Jadi dia hanya di pinggir. Kenapa kita harus nanam? Karena menggunakan tanaman melastoma ini sebagai perangkap. Jadi ketika tanaman ini sudah ditanam, maka melastoma tidak akan menyerang sawit. Jadi ini umumnya terjadi di kebun kelapa sawit. Nah, nanti kalau ada adik-adik yang di bibitan yang menemukan ini, nanti bisa dilihat di areal bibitan itu. Jadi ini biasanya ditanam, ini kita lihat areal bibitan yang waktu itu sudah terserang ini ya, terserang apogonia, kemudian disemprot. Tapi tetap saja dia ada. Ya tetap aja Adoretus perlu makan. Dia juga manusia ciptaan Tuhan yang perlu makan. Akhirnya bagaimana kita harus menanam tanaman ini di sepanjang pinggir areal pembibitan ini. Dan akhirnya dia beralih ke sana. Kalau kita mau memusnahkan, ya kita tinggal menyemprot ke perdunya ini saja gitu. Dan sebetulnya nggak perlu juga disemprot, ya boleh disemprot kalau dia populasinya terlalu tinggi, sampai dia pada batas bawah. Jangan sampai dia zero, musnah. Nah nanti ketika dia dipindahkan ke lapang bibitan ini, pasti juga masih ada terserang, karena tanaman di lapang ini kan tadi sudah di clean ya, di clean weeding, arti disemprot total sebelum ditanam kelapa sawit. Tentu saja vegetasi, kita nggak menemukan vegetasi melastoma ini di dalam ini. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Halo? Izin bertanya, Bu. Ya? Izin bertanya kepada Ibu. Boleh. Untuk dilakukan strategi PHPT itu kan, Bu, itu dalam skala besar yang dilakukan berdasarkan pengalaman Ibu. Namun, karena saya sudah KKN dan di tempat KKN saya itu tuh banyak petani sawitnya, tidak ada mereka melakukan strategi PHPT atau menjalankan konsep PHPT. Bagaimana strategi kita sebagai kami mahasiswa PHPT atau kita sebagai untuk membangun PHPT pada petani itu supaya konsep PHPT itu terjalan gitu, Bu. Pada petani yang memiliki kebunnya itu kecil, tapi kan Bu, PHPT masih perlu diterapkan di situ. Ya, good, bagus pertanyaannya. Sambil jalan ya Bu Mimi, Ibu Jamilah, teman saya Bu. Ya Bu, Aja, ya. Bu. Feedback, takutnya nanti adik-adik ini tenggelam di dalam Iya. yang ngantuk atau apa gitu. Bagus sekali Mbak Pera pertanyaannya. Jadi memang itu problem. Salah satu yang dihadapin petani seperti itu. Jadi kenapa kemarin pemerintah khususnya petani sawit ya, Dirjen pun bekerja sama dengan BPDPKS untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Dan kebetulan saya salah satu istilahnya narasumber untuk mengajar petani tersebut di dalam bidang apa sih, IPM ya, Integrated Pest Management, dan mereka memang tidak tahu apa yang seperti disampaikan Mbak Pera tadi. Dan kita harus memberikan, mereka bukan seorang mahasiswa ya seperti adik-adik di sini yang pengetahuannya cukup bagus ya. Mereka bahkan ada sebagian yang tidak sekolah petani itu. Jadi kita harus menjelaskan nanti di berikutnya sebelum lembar ini, nanti setelah lembar ini ada prinsip PHT. Nanti ada 4 prinsip PHT yang mungkin Mbak Pera nanti bisa praktekkan untuk disampaikan ke mereka. Tentunya ada cara-cara tersendiri cara penyampaiannya. Kita tidak boleh memakai bahasa-bahasa ilmiah, bahasa kuliah. Pada saat kejadian kemarin itu di petani, adik-adik dan ibu-ibu, pada waktu saya datang, panitia itu bilang ke saya begini, Bu, kemarin saya itu menjelaskan gulma, mereka nggak ngerti gulma. Ya tentu saja mereka nggak ngerti gulma, yang ngerti gulma itu mahasiswa pertanian. Sedangkan orang kuliah, mahasiswa hukum aja nggak ngerti itu gulma apa. Apalagi ini petani yang nggak sekolah. Kamu jangan bicara gulma, tapi bicaralah tanaman yang mengganggu tanaman utamamu. Utamamu kamu membudidayakan sawit, ya tanamannya mengganggu itu apa yang di sekitar tanaman sawit, pasti dia akan menangkap. Misalnya seperti dia langsung bisa menyebutkan rumput dan lain-lain. Kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami mereka. Jadi
seperti itu yang dilakukan kemarin. Jadi tidak banyak memberikan semacam teori gitu, tapi dengan bermain gitu ya. Mungkin nanti kita nggak bisa jelaskan di sini. Kalau Mbak Pera boleh menghubungi saya langsung ya, Bapak Ibu dosen, Bu Jamila, Bu Mimi boleh nanti. Kalau saya kendala di lapang, boleh langsung menghubungi saya. Nanti saya share nomor telepon saya dengan senang hati. Ya, Bu. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka enggak tahu. Jadi kemarin saya mengajarkan dengan permainan, mereka saya bagi post-it warna merah, hijau gitu. Jadi ketika kamu punya, saya berikan, ketika di kebunmu itu kamu punya problem apa? Dia bilang, Bu, ada babi. Bu, saya punya keserang oriktes. Dia nggak bilang oriktes ya, dia bilang kumbang gitu. Nah, kumbang itu banyak ya. Nah, kemudian saya tunjukkan kumbang yang seperti apa. Dari gambar ini coba Ibu pilih yang mana yang diserang gitu. Kita nggak bisa bilang ke mereka kumbang apa Bu, ya nggak paham mereka ya. Jadi kita berikan kumbang yang mana Bu, yang di antara gambar ini, yang ini Bu gitu. Nah, kemudian kita bisa memberikan apa namanya, suatu edukasi sesuai dengan level mereka. Apalagi kemarin saya menghadapi usia 70 tahun. Dia itu ikut training loh Bu, 70 tahun, seorang ibu-ibu umur 70 tahun. Kemudian saya bertanya, "Loh Ibu luar biasa semangat sekali datang ke mana? Ke training ini." Terus kemudian saya nanya ke panitia, kok bisa ya ada petani 70 tahun sudah sepuh ikut training? Iya Bu, karena yang ikut training ini adalah berdasarkan catatan Dirjen Bun, mereka adalah pemilik lahan sawit tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak Pera. Mungkin nanti kita akan lanjut dulu ya. Nanti mungkin dari sini kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman. Memang mereka karena tidak tahu, karena nggak ada yang ngajari, ya tentu saja mereka nggak tahu. Jadi tugas kita di akademisi atau kita sebagai orang yang lebih tahu dari mereka, kita mengajari perlahan-lahan apa sih pentingnya, kenapa kita nggak boleh pakai pestisida gitu. Dan kita tahu bahwa petani itu nomor 1 pestisida karena dia yakin kalau tanpa pestisida hama itu bisa terkendali. Itu yang ada di pemahaman petani, dan itu yang paradigma itu yang harus kita luruskan pelan-pelan sebagai tugas kita sebagai di akademisi. Mungkin seperti itu dulu ya Mbak Pera. Kita lanjut dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, jadi ini misalnya ini penanaman Kratosilum. Nah, coba nanti kalau di lapang perhatikan ada nggak tanaman ini. Tanaman ini itu indigenous di Kalimantan. Dan ini saya temukan secara tidak sengaja. Jadi ini bisa lihat ya, kalau ini adik-adik, ini kayu, ini pohon Kratosilum. Nanti boleh ini ada screenshot jurnal saya, mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Jadi ini adalah Kratosilum. Kratosilum itu adalah indigenous flora di Kalimantan. Jadi di hutan Kalimantan itu dipenuhin ini. Dan secara tidak sengaja tim pengamat itu tiba-tiba teriak ke saya. Ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu ya. Kemudian akhirnya ini saya kembangkan gitu ya. Ibu-ibu, itu pohon itu kenapa kok banyak yang datengin? Kok sikanus banyak di situ? Nah, sikanus itu salah satu predator hama ulat pemakan daun ya. Ulat pemakan daun itu ya bisa ulat bulu, ulat kantong, ulat api, dan lain-lain yang Lepidoptera ya. Jadi dia adalah pemangsa itu, dan kemudian saya juga terheran-heran. Akhirnya saya amati dulu, kemudian saya teliti, dan saya nggak yakin mereka nama daerahnya itu dia menyebutkan dengan nama daerah karena saya belum tahu nama latinnya. Ini nama latin saya ketahui setelah saya identifikasi, saya bawa ke LIPI daunnya untuk diidentifikasi ya, dan bunga, daun, batang dan lain-lain. Jadi ternyata setelah manfaatnya benar, akhirnya tanaman ini kita tanam di border blok sawit. Kita tahu ya itu ada sawit ya di seberang sana. Ini tanah saya seberang sana itu sawitnya tetangga itu berarti bukan perusahaan yang kita bekerja di situ misalnya. Nah ini kita borderin, kita pinggirnya bukan di dalam, pinggirnya kita tanemin tanaman Kratosilum. Ada 2 jenis Kratosilum, yaitu Formosum dan Pochinkinensis. Nanti
Kalau ingin baca lebih lanjut bisa dibaca di sini. Nah, di sini ketika di dalam itu ada serangan ulat, dan lucunya ketika sudah outbreak dan kita sudah kendalikan, kita sudah aman, di tetangga sebelah ini outbreak. Dan lucunya mereka itu mengambil sikanus dari pohon kita gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau dia tidak mengambil itu, dia juga outbreak, nanti mothnya atau ngengaknya juga terbang ke tanaman kita juga bermasalah lagi. Nggak apa-apa lah berbagi gitu ya. Ketika ada tim di kebun gitu, Bu, ternyata tetangga sebelah itu panen sikanus di pohon kita gitu, misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. At least kita memberi edukasi kepada mereka, kamu juga nanam lah gitu. Nah, ini salah satu juga kita manipulasi ekosistem ya, agroekosistem. Jadi yang dulunya kita ini kejadian ini adalah di Kalimantan Tengah ya, di Kumai, dari Pangkalan Bun itu 1 jam dari kota Pangkalan Bun. Nah, ternyata di sana itu dulunya itu ada vegetasi pohon-pohon Kratos hidup. Dan ketika dibuka kelapa sawit, hilang Kratos hilum itu. Ya dia hanya ada di beberapa tempat tertentu ya, atau di areal HCVF. HCVF itu misalnya yang dekat sungai, kita kan nggak boleh nanam ya, 50 meter dari sungai itu kita tidak boleh menanam tanaman budidaya, itu harus area konservasi. Seperti itu, ini contoh. Dan kemudian ini, tadi saya bilang manipulasi agroekosistem itu bisa biotik dan abiotik. Ini adalah contoh manipulasi agroekosistem secara abiotik. Kok bisa? Nah, jadi ini di satu kebun ketika sudah direplanting berarti kan pohon itu ditebang, kemudian ditimbun di situ, berarti kan dia menjadi apa? Dia harus lapuk dulu ya. Nah, ketika dia lapuk, ya best practice-nya tidak benar. Yang dimaksud best practice itu pohon itu lapuk, kemudian kita tanam LCC. LCC itu mulching ya, mulsa, tanaman LCC, legum cover crop. Jadi sawit itu harus ditanam cover crop. Nah, ketika cover crop-nya gagal hidup, misalnya sekarang kemarau dan lain-lain, akhirnya batang-batang kelapa sawit itu melapuk tapi tidak tertutup. Dan ketika melapuk, nggak tertutup, apa yang terjadi? Maka kumbang oryctes ini yang menjadi hama itu akan meletakkan telurnya ke situ, ke mana? Yang lapuan tadi, karena tidak tertutup cover crop ya. Kalau tertutup cover crop, si kumbang ini tidak akan bisa meletakkan telurnya. Dan ketika dia meletakkan telur di situ, telur itu kemudian menetas menjadi nimfa, dia akan larva kok nimfa, menetas jadi larva, maka larva itu akan siap menjadi imago kembali, dan imago akan siap menyerang titik tumbuh kelapa sawit, dan ini akan menjadi serangan. Ini adalah contoh serangan yang luas sekali ya. Yang tadi ketika Mbak Pera menanya, Bu, itu luas, lebih luas perusahaan. Kalau kelapa sawit rakyat itu 2 hektar ya biasanya dia. Mungkin kalau orangnya sultan mungkin lebih dari 2 hektar bisa jadi. Mungkin dia beli dari temannya atau yang lain-lain gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Ya udah, kita akhirnya siapa yang bisa menekan dia? Ya musuhnya, musuh alami yang ada, yang Tuhan sudah ciptakan memang ada di situ, di lingkungan situ. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita membuat metarisium. Pasti semua adik-adik di dalam praktikum sudah diajarin ya, membuat cendawan entomopatogen mungkin salah satunya. Jadi kita membuat ini adalah kita kembangkan di jagung, ya. Kemudian jagung kita inokulasi cendawan metarisium, kemudian kita campur dengan kompos. Komposnya adalah dari sawit, dari TKKS ya, TKKS yang sisanya ini ya, dari ini TKKS ini. Jadi tandan kelapa sawit yang jadi pupuk kembali di situ, dan dia sudah lapuk, itu kita ayak, kemudian kita tambahkan di sini, ini kemudian kita kembalikan lagi. Nah, ingat, kita harus tahu syarat hidupnya cendawan. Banyak orang yang bertanya ke saya, Bu, saya sudah aplikasi metarisium, tapi tidak mati semua lundinya. Orang bilang lundi atau larvanya.
waduh, saya nggak bisa, saya harus datang ke lapangan, apa yang terjadi di sana. Dan ini yang dilakukan, nanti mungkin bisa dibaca di jurnal, kebetulan saya tulis ini, itu bagaimana kita harus, kalau kondisinya, makanya kita aplikasinya sore ya, sore karena matahari nggak ada, berarti suhunya agak turun dan kelembapan tinggi. Ingat, syarat hidupnya cendawan, kita harus memenuhi syarat hidup cendawan supaya dia bisa hidup. Kalau kita nggak terpenuhi, iya dia nggak bisa mati. Ya, karena keberhasilan metarisium bisa menginfeksi larva. Ketika metarisium itu bisa hidup ya, dan hidup dia dalam kondisi lingkungan yang harus sesuai dengan syarat pertumbuhannya. Kira-kira seperti itu, dan ini menjadi sukses. Ternyata kita nggak perlu mahal-mahal. Jadi pada waktu itu kita coba setelah disiram kita tutupin karung, kita tutupin busa. Tapi karung dan busa itu kan susah mencarinya dalam skala luas ya, dan mahal. Kita harus beli mahal. Mungkin kalau karung nggak apa-apa, tapi ternyata di lokasi itu kebanyakan karung plastik ya, bukan karung goni. Harusnya ini kan karung goni yang bersifat organik ya. Goni itu kan serat alami ya. Kalau plastik kan enggak. Nah, akhirnya kita gunakan pelepah. Pelepah ini kita tumpuk di situ dan menciptakan kondisi, padahal kerjaannya itu tidak terlalu wah ya, tapi ini bisa memanipulasi bagaimana si metarisium bisa hidup di situ dan dia bisa berkembang, dan akhirnya target kita, sasaran kita tercapai, bahwa dia harus membunuh ketika telur-telur tadi diletakkan induk atau imagonya Oryctes dan menetas jadi larva. Ya udah, larvanya makan apa sih tadi ya, makan edible, apa makan biomasa yang di dalam tanah, yang biomasanya tadi kita sudah campur cendawan, ya akhirnya mati juga. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana konsep pengendalian hama terpadu? Jadi penting pengendalian hama terpadu untuk keberlanjutan pertanian karena didasarkan bahwa serangga, hama, mikroorganisme patogen, dan gulma menjadi ancaman besar terhadap hasil dan kualitas komoditas pertanian. Dalam hal ini mungkin saya akan memberi contoh kelapa sawit. Apa sih yang mempengaruhi hasil komoditi misalnya. Terus praktek PHT bersifat mencegah ya, kerusakan lingkungan juga. Kalau kita menggunakan chemical tentunya akan menyebabkan polusi ya, meskipun sedikit dibandingkan dengan polusi yang lain, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian mengubah paradigma PHT dan berfokus pada strategi pengelolaan hama, tidak hanya mengandalkan pengelolaan pestisida, tapi pendekatan terutama mengendalikan biologis. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dari sini Mbak Pera tadi udah terjawab ya. Jadi kita harus di sini tadi udah mengubah paradigma petani supaya tidak memikirkan mengandalkan pengelolaan pestisida, tapi sebetulnya lingkungan di alam itu yang murah itu bisa membantu mereka. Nah, harus seperti apa konsep pengendalian hama terpadu? Jadi ini saya ambil di jurnalnya Dara 2019 dan ini cukup bagus dan ini cukup sesuai dengan yang sudah dijalankan di industri perkebunan besar ya. Jadi apa sih yang dikatakan Dara di situ? Jadi konsepnya dia adalah di sini ada 3 pilar ya. Jadi memperbarui konsep PHT seiring dengan kemajuan zaman dan tantangan keberlanjutan. Di sini ada yang hijau pertama ini itu aman bagi lingkungan. Bahwa kita kalau mengendalikan hama, kita harus memikirkan bahwa itu aman bagi lingkungan. Berarti otomatis pestisida tidak aman ya. Jangan berpikir pestisida dulu, utamakan biologi. Pestisida alternatif terakhir jika cara-cara yang lain sudah kita tidak bisa mampu mengendalikan hama itu. Kemudian yang ungu ini layak secara ekonomi. Artinya layak secara ekonomi kalau saya jualan harga CPO-nya misalnya 5.000, tapi biaya produksinya untuk menjual misalnya sekilo tandan buah itu 5.000, ternyata lebih besar ya, kita rugi dong.
nggak layak ya secara ekonomi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian secara sosial bisa diterima nggak? Maksudnya gimana secara sosial? Secara sosial itu lingkungan di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Ketika kita melakukan pengendalian, merugikan mereka enggak? Mereka aman tidak? Seperti itu kira-kira. Nah, mungkin saya beri contoh, ini kejadian yang saya alamin mungkin 20 tahun yang lalu ya, ketika saya pertama kali bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ketika saya masuk perkebunan itu, mungkin saya direkrut karena ada problem. Dulunya orang nggak berpikir ya, zaman dulu orang berpikir produksi. Dia tidak berpikir bahwa dalam produksi itu kita perlu merawat tanaman, kita perlu mengendalikan OPT di dalam merawat tanaman itu. Nah, ketika saya baru jadi karyawan baru, zaman dulu belum ada internet ya, secanggah ini belum ada Google Scholar. Nah, kalau sekarang misalnya Mbak-mbak adik-adik ini di lapangan menghadapi, Pak, bisa nanya nih ke Google ya, apa ini yang kita lakukan? Zaman dulu nggak ada, zaman saya. Jadi waktu itu saya menghadapi, tiba-tiba saya itu menjelaskan ke mereka, yuk kita melakukan monitoring, begitu kan? Hanya menjelaskan dulu. Tiba-tiba salah satu staf itu membawa ulat api ke saya. Bu, ini hama apa? Dengan lugu dan jujurnya dia, kemudian karena kita sebagai seorang entomolog ya, sebagai seorang mahasiswa pertanian gitu dulunya, jadi loh kok ada ulat? Itu ulat api Pak. Ada di mana? Di areal mana? Banyak tidak gitu kan. Kemudian yang melaporkan tadi saya kunjungin kebunnya dan ternyata sudah banyak, sudah outbreak ya, kalau istilah kita outbreak di situ. Nah, karena kejadian outbreak kita ingat, ngengat itu ketika dia sudah outbreak itu pasti dia sudah jalan kemana-mana, nggak mungkin hanya di situ aja. Akhirnya saya, yang tadinya saya hanya memberi training, akhirnya seminggu saya di situ, saya latih bagaimana mengamati, dan kemudian seminggu itu saya beri waktu untuk bisa memonitoring seluas 5.000 hektar. Dan apa hasilnya? Ternyata seluas 6.000 ya, ternyata 5.000 hektar itu sudah terserang ulat api. Dan ulat apinya tahu berapa? Coba bisa ditulis di kolom chat, saya ingin tahu berapa itu ulat apinya, kira-kira. Biar nggak ngantuk itu Bu ya. Coba tulis kolom chat, berapa populasi ulat apinya? Kira-kira yang saya jumpai, yang membuat saya tercengang gitu. Ada yang tahu? Nah, ternyata populasinya itu what? Nah, tapi larva insar 1 ya. Nah, akhirnya apa? Ini tadi kita cerita kemana saya ini? Cerita membahas tentang diterima secara sosial. Nah, ketika saya 5.000 hektar dalam larva insar 1 dan perusahaan itu tidak mempunyai satupun alat pengendalian, hanya punya 1 unit whistleblower, tentu saja tidak cukup waktunya. Dia harus punya minimal 10 unit pulse fog, karena 1 unit pulse fog bisa 15 hektar per hari. Dan kemudian saya memberikan pilihan pengendalian. Kamu bisa mengendalikan 3 hari selesai dengan menggunakan pesawat terbang, tapi harus izin Menteri Pertanian. Kedua, kamu harus beli pulse fog 10 unit. Nah, pulse fog itu mahal, 1 unitnya waktu itu masih 30 juta ya, 20 tahun yang lalu, sekarang 100 juta malahan. Nah, akhirnya kita tidak diizinkan karena perusahaan itu sekitarnya adalah masyarakat. Kalau kita nyemprot deltametrin misalnya, pasti nanti akan mengganggu kesehatan masyarakat tersebut ya, karena dia paparannya di udara, airborne kan. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini kita lanjut dulu ya Bu Mimi, kita lanjut dulu nanti pertanyaan terakhir ya Bu ya. Halo? Iya, Bu. Iya, boleh seperti Ya. itu. Boleh. Kadang-kadang saya menanyakan takutnya saya sudah ngoceh tapi nanti ternyata mati itu. Iya, iya. Terima kasih. Nah, hubungan PHT dengan pertanian berkelanjutan. Jadi apa sih pertanian berkelanjutan? Jadi kalau lihat dari gambar ini ya, pertanian berkelanjutan itu lahir dari rasa sadar dan kekhawatiran masyarakat selaku
kita ya, pelaku agriculture. Kemudian bagaimana nanti kita ketika anak cucu kita sulit menemukan lahan pertanian ya karena lahan pertanian itu sudah rusak atau tidak ada lagi layak air dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi problem. Nah, nanti kita akan bicara apa hubungannya PHT dengan pertanian berkelanjutan, dan dari gambar ini kita bisa tahu bahwa kita harus mengelola nutrisi tanaman dan bagaimana kita memanfaatkan air. Kita harus merotasi budidaya rumput, budidaya gulma maksudnya ya, pengendalian hama dan lain-lain, menjaga kualitas air. Nah, tujuannya apa? Ya tentu saja untuk memenuhi ketahanan pangan. Mungkin di sini tidak hanya sawit, mungkin ada tanaman hortikultura, tanaman pangan. Kalau kita tidak melakukan secara, kalau tanaman pangan, tanaman hortikultura itu isunya tidak sensitif, tidak seksi ya. Yang saya maksud seksi itu kelapa sawit. Kenapa isunya seksi? Ya karena secara politis kelapa sawit itu Eropa khususnya dia tidak bisa nanam sawit karena sawit itu hanya ditanam di daerah tropis. Padahal sawit itu banyak keuntungannya sehingga timbullah banyak kampanye negatif terhadap sawit. Bukan berarti saya pro sawit ya, tidak, tapi di sini saya juga memberikan wacana yang dulunya mungkin adik-adik juga membaca bagaimana medsos itu berbicara sawit itu negatif, sebetulnya enggak. Bagaimana bekerja di sawit itu banyak tantangan dan banyak yang harus dipenuhin. Kenapa kok sawit aja? Karet, kopi, banyak perkebunan lain. Karet, kopi, kelapa, hibrida, tembakau, kok tidak? Mereka tidak diusik-usik begitu ya. Nah, karena sawit memang menjadi the biggest atau industri terbesar di dunia yang menghasilkan minyak nabati. Nah, ini kembali tujuan pertanian berkelanjutan, nanti ketahanan pangan target utamanya. Dan kita akan mendorong keanekaragaman hayati, apa saja yang nanti harus kita lakukan. Kemudian kondisi ekologi dan mencegah polusi ini nanti yang akan kita bahas. Lanjut. Kemudian bagaimana yang terkenal adalah Agenda 21, bagaimana mengelola lahan berkelanjutan, bagaimana bahan-bahan aman. Nah, kenapa harus aman? Pernah suatu ketika saya diminta marketing di bagian kita, itu mereka menanyakan, customer kita menanyakan apa saja pestisida sintetis